Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu guru hebat dimana berada. Alhamdulillah kita ketemu lagi melalui video kali ini yang akan kami sampaikan yang berhubungan dengan implementasi kurikulum Merdeka. Perkenalkan, saya Jamuddin SPD, Kepala Sekolah SD 1 Gula-Gula, di mana sekolah kami dinobatkan sebagai salah satu sekolah penggerak angkatan kedua. Dalam implementasi kurikulum Merdeka ada yang namanya pembelajaran berbasis proyek yang dikenal dengan istilah proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Di sekolah kami untuk tahun ajaran 2022-2023 semester 1 kami mengambil tema kearifan lokal dengan topik makananku budaya. Kami mengambil tema tersebut atau topik tersebut karena ada berbagai macam persoalan yang kami temui di lapangan, di mana pembuatan kue tradisional sudah tidak menggunakan bahan-bahan yang sebenarnya, di mana pembuatan kue tradisional seperti dalu yang bahan dasarnya adalah ubi kayu, pada kenyataan di lapangan sudah tidak lagi menggunakan ubi kayu tetapi menggunakan tepung terigu. Di sisi lain juga untuk pembuatan makanan tradisional kuturu sudah jarang juga menggunakan bahan dasar dari tepung jagung. Masyarakat itu sudah kebanyakan menggunakan tepung terigu pula. Sehingga hal inilah yang mendorong kami sebagai sekolah penggerak untuk memperkenalkan kepada peserta didik tentang kearifan lokal yang berhubungan dengan makanan tradisional di daerah kami. Jadi tujuan kami untuk mengangkat tema ini adalah agar siswa itu bisa mengetahui proses pembuatan dan bahan-bahan yang dibutuhkan serta alat dalam pembuatan kue-kue tradisional yang ada di daerah kami. Sehingga peserta didik itu dia bisa memahami dan bisa membuat kue tradisional secara berkelanjutan mulai dari dini sampai di masa yang akan datang. Jadi itulah yang mendorong kami mengangkat tema kearifan lokal dengan topik makananku budayaku. Dan saja selamat menyaksikan video yang kami tayangkan. Terima kasih. Kegiatan P5 dengan tema kearifan lokal, topik makananku budayaku. Pada pembuatan P5 ada beberapa tahapan yang dilakukan oleh peserta didik. Yang pertama, tahap pengenalan. Aktivitas yang dilakukan pada tahapan ini adalah pemilihan makanan kesukaan. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan pada kegiatan ini mampu memunculkan dimensi gotong royong. Kegiatan yang dilakukan siswa pada aktivitas ini, siswa mampu menulis dan menentukan makanan kesukaannya. Aktivitas kedua, eksplorasi isu. Profil pelajar Pancasila pada dimensi ini memunculkan gotong royong. Kegiatan siswa yakni menonton video tentang makanan anak-anak zaman sekarang. Aktivitas ketiga yaitu membandingkan makanan modern dengan makanan tradisional. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan pada kegiatan ini yaitu gotong royong dan berkebinekaan global. Pada kegiatan ini kami menyajikan makanan modern berupa 3 jenis biskuit dan makanan tradisional berupa tutur, dandu, dan pisang goreng. Kegiatan yang dilakukan siswa pada kegiatan ini mencoba membandingkan rasa dan tekstur kue tradisional dan kue modern. Kemudian mereka menuliskannya dalam lembar kerja. Tahap kedua pada pembuatan P5 adalah tahap kontekstual.
Aktivitas keempat pada tahapan ini adalah refleksi awal. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan pada kegiatan ini mampu memunculkan dimensi kemandirian pada diri peserta didik. Kegiatan yang dilakukan peserta didik yakni mengisi lembar refleksi terkait dengan makanan yang sering dikonsumsi dan makanan tradisional. Aktivitas kelima, cerita tentang makanan tradisional. Profil pelajar Pancasila yang diharapkan muncul pada diri peserta didik adalah dimensi kemandirian dan gotong royong. Kegiatan yang dilakukan siswa pada aktivitas ini yaitu mendengarkan cerita tentang makanan tradisional. Selanjutnya pada aktivitas ini peserta didik membuat perencanaan dan berdiskusi tentang pembuatan makanan tradisional. Dimensi yang dimunculkan pada kegiatan ini yaitu berkebinekaan global. Tahapan yang ketiga pada pembuatan B5 adalah tahap aksi. Pada tahap ini peserta didik sudah mulai membuat makanan tradisional. Yang pertama, cucur. Menyiapkan alat dan bahan. Alat yang digunakan untuk pembuatan kue tradisional sama semua, hanya yang membedakan bahan-bahannya. Alat yang dibutuhkan ada kuali, kompor, baskom, pisau, sutil, nyiru, dan saringan penggorengan. Kemudian bahan-bahan yang dibutuhkan dalam pembuatan kue cucur ada gula merah 2 buah, gula putih, ada beras, kemudian jagung, minyak goreng, bawang putih, dan bawang merah secukupnya. Cara pembuatannya diawali dengan doa terlebih dahulu sebagai implementasi dari dimensi Pancasila, yakni beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Bahan yang sudah disediakan ada beras, kemudian ditumbuk oleh beberapa peserta didik dalam lesung sampai halus. Sebagian siswa ada yang menggiling jagung di tempat penggilingan yang dipandu langsung oleh masyarakat. Beras yang sudah halus kemudian dibuka dari lesung, kemudian diayak sampai halus, sehingga bisa membentuk tepung dan dijadikan adonan dalam pembuatan kue cucur. Gula merah diiris supaya cepat mencair pada saat direbus. Bawang goreng untuk dicampur di adonan kue cucur. Proses pencairan gula merah, pendinginan gula merah supaya bisa dicampur dalam adonan cucur. Tampak beberapa orang tua sebagai narasumber kepada peserta didik dalam pembuatan kue cucur. Kemudian gula merah yang sudah dingin dicampurkan sedikit demi sedikit ke dalam adonan gula merah menggunakan saringan. Semua bahan kue cucur diaduk sampai tercampur merata. Adonan yang sudah tercampur kemudian digoreng satu persatu kurang lebih 2 menit per biji menggunakan kuali besi. Cucur yang sudah masak
Disimpan di nyiru yang dilapisi kertas atau tisu dan bisa juga menggunakan daun pisang. Jika sudah dingin, cucur ditata rapi di atas nyiru. Kue tradisional yang kedua adalah dandu. Alat yang digunakan sama dengan pembuatan kue cucur. Bahan yang dibutuhkan ada gula merah, ubi tumbuk, daun pandan, kelapa 2 buah, minyak goreng, bawang merah dan bawang putih secukupnya. Cara pembuatan: ubi kayu disangrai. Kelapa diparut yang disaksikan langsung oleh fasilitator sekolah penggerak Bapak Kusman SPD. Tampak daun nangka yang digunakan sebagai cetakan dalam pembuatan kue dandu. Peserta didik membuat kue dandu yang dipandu oleh beberapa orang guru. Kelapa yang dijadikan sebagai isian kue dandu. Jika sudah siap, maka proses penggorengan sama dengan penggorengan kue cucur. Makanan tradisional ketiga adalah waji. Cara pembuatannya: bahan-bahan yang digunakan pada pembuatan waji ada kelapa, ada beras ketan, bawang merah, dan bawang putih. Cara pembuatannya antara lain: beras ketan dikukus terlebih dahulu, kurang lebih 15 menit. Bawang merah ditumis di minyak yang panas, dicampur dengan daun pandan supaya ada wangi. 3 gelas air ditambahkan dalam bawang merah yang dicampur dengan gula merah dan ditunggu sampai mendidih. Jika sudah mendidih, masukkan beras ketan, kemudian diaduk-aduk sampai sampai bisa membentuk kue waji. Kue waji siap untuk disajikan. Pembuatan makanan tradisional Sanggara. Bahan yang dibutuhkan ada pisang, ubi tumbuk, dan air. Cara pembuatan: ubi tumbuk dicampur air, pisang dipisahkan dari kulitnya dan dibagi menjadi 2. Kemudian pisang dibaluri oleh adonan yang telah dibuat hingga menutupi seluruh pisang tersebut. Proses penggorengan sanggara di minyak yang sudah panas. Sanggara yang sudah matang ditandai dengan warna yang coklat keemasan. Kemudian ditata di nyiru dan siap untuk disajikan. Tahapan terakhir pada kegiatan P5 adalah gelar karya. Kue tradisional yang telah dibuat tersebut kemudian disimpan di atas meja dan siap untuk disajikan. Pada kegiatan gelar karya, kami mengundang orang tua siswa untuk mencoba rasa dari pembuatan kue tradisional ini. Beberapa tahapan pembuatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila di SDN 1 Gulang-Gula dengan tema kearifan lokal, topik makananku budayaku. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Marsaliha, peserta didik SDN 1 Gulang-Gula kelas 4. Pembuatan kue tradisional berupa dandu dan cucuru yang kami lakukan
sangat baik dan menyenangkan bagi kami. Hal-hal yang kami ketahui dari kegiatan tersebut adalah: 1. Kami mengetahui bahan pembuatan dandu dan cucuruk. 2. Kami mengetahui tahapan pembuatan dandu dan cucuruk. 3. Kami dapat menjalin kerjasama, berkreasi, serta mensyukuri nikmat Allah Sang Pencipta. Kegiatan yang kami lakukan di sekolah akan kami lakukan terus-menerus, baik di rumah dan di masyarakat, sehingga kue tradisional yang hampir punah akan kembali lestari di daerah kami ini. Terima kasih kepada Ibu Bapak Guru yang telah membimbing kami dalam pembuatan dandu dan cucuruk. Semoga Allah membalas jerih payah Ibu Bapak Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Bapak Guru hebat, dari video yang kami tayangkan tadi menggambarkan tahapan pembuatan kue tradisional berupa cucuruk dan dandu yang dilakukan oleh peserta didik SD 1 Mula-Mula kelas 4 atau fase B. Dalam aksi tersebut bukanlah hasil yang diharapkan, melainkan proses atau dimensi penguatan profil pelajar Pancasila dalam tahapan aksi tersebut, di mana dimensi-dimensi tersebut ada 6, antara lain beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, gotong royong. Keempat, bernalar kritis. Yang kelima, mandiri. Dan keenam, kreatif. Keenam dimensi tersebut merupakan indikator penilaian keberhasilan dari aksi P5. Tujuan yang diharapkan dari aksi P5 tersebut adalah peserta didik mampu menerapkan kelima dimensi tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Semoga video tadi yang kami tayangkan tadi dapat menginspirasi Ibu Bapak Guru, khususnya Ibu Bapak Guru yang ada di C1 Mula-Mula. Saran dan tanggapan dari semua pihak sangat kami harapkan demi kesempurnaan aksi-aksi kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sekolah Penggerak.